Shalom, salam damai, berkah dalam. Kali ini saya akan membahas topik khusus kembali dengan judul apakah Isa dan Yesus itu sama? Ya, kalau saudara-saudara kita dari agama yang lain kan mengatakan Isa. Kalau kita bukan Isa, kita Yesus. Nah, apakah Isa dan Yesus itu sama? Apakah Yesus dan Isa itu sama? Jawabannya tentu beda. Isinya beda, ceritanya beda, namanya saja beda. Namanya satu Isa, yang satu Yesus. Ya, beda ya. Sudah beda tentu. Contohnya dari sisi nama saja. Beda nama bisa berarti beda arti. Contoh, Budi dan Bude. Budi itu nama seorang laki-laki ya. Bude itu panggilan untuk seorang adik atau kakak dari ibu kita. Kakak dari ibu kita ya, atau tante atau ya Bude. Tante itu adik ibu. Kalau Bude itu ibu gede ya. Jadi kakak dari ibu kita. Jadi dikasih ganti hurufnya aja, I dan E, Budi dan Bude. Ini sudah beda artinya ya. Apalagi kalau namanya beda sama sekali ya, Isa dan Yesus. Wah, jauh banget ya. 180 derajat ya. Bumi dan langit. Nah, bedanya bumi dan langit. Selain itu, Alkitab juga menggunakan nama Yesus. Coba Anda buka Alkitab. Ya, apakah mereka menggunakan Isa dilahirkan? Tidak ada ya. Yesus dilahirkan di Bethlehem. Yesus memilih ke-12 muridnya. Yesus mengutus ke-12 muridnya. Yesus memanggul salib. Yesus diangkat ke surga. Yesus bangkit kembali. Yesus mengadakan mukjizat di perkawinan di Kana. Yesus menyembuhkan orang sakit. Yesus menyembuhkan orang yang buta. Yesus menghidupkan orang yang mati. Yesus berjalan di atas air. Yesus melipat gandakan 5 roti dan 2 ikan. Semuanya Yesus. Jadi kalau bukan Yesus berarti itu entah yang nggak tahu, yang nggak jelas itu. Nggak jelas ya, jangan diikuti. Kita pengikut Yesus Kristus, kita ikut Yesus Kristus ya. Sebab yang lainnya itu tadi beda ya. Beda. Kemudian Yesus itu disalib, Isa tidak. Yesus disalib karena menebus dosa kita. Lalu ada yang bilang, terkutuklah mereka yang disalib. Jadi apakah Yesus terkutuk? Justru mestinya kita yang disalib, bukan Yesus. Jadi Yesus menebus kita. Sementara Isa siapa itu ya? Nabi Isa dan sebagainya itu tidak disalib ya. Ya. Jadi itu jelas bukan Yesus. Jadi itu dia. Kemudian Yesus tuh anak Maria, bukan Maryam, saudaranya Musa ya. Jauh banget ya. Antara zamannya Musa dan zamannya Maria ini jauh banget ya. Bedanya bisa ratusan tahun ya. Bahkan ribuan tahun. Itu beda banget ya. Musa itu zamannya keluar dari Mesir. Ya, Musa diutus oleh Tuhan. Jadi Musa ini bukan anaknya Tuhan meskipun diutus ya. Beda dengan Tuhan Yesus meskipun juga dikatakan Yesus diutus. Artinya itu Tuhan mengutus anaknya yang tunggal, ya dirinya sendiri maksudnya, karena Bapa dan Yesus satu. Beda dengan Musa diutus. Jadi Musa itu bukan anaknya, tetapi memang hanya manusia utusan. Musa hanya manusia biasa, sementara Yesus adalah manusia Tuhan. Sebab Yesus adalah anaknya Tuhan, anaknya Bapa, yang artinya sama dengan Bapa.
Yesus anak Maria, bukan Maryam. Jadi beda lagi-lagi beda. Kemudian Yesus itu Tuhan. Isa bukan Tuhan ya, Isa itu nabi ya. Yesus itu Tuhan, makanya kita panggil Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Ini Tuhan Yesus sedang mengajar di dalam bait Tuhan ya, di dalam bait Tuhan, di dalam rumah Tuhan. Kemudian Yesus lahir di kandang hewan, banyak kandang domba, di gua dan sebagainya yang merupakan tempat di mana hewan dipiara ya, memelihara hewan. Isa di bawah pohon kurma ya. Isa di bawah pohon kurma. Ya beda banget ya. Kemudian Yesus juru selamat dan penebus dosa manusia. Tadi itu, makanya Yesus disalib. Sementara Isa tidak disalib sehingga Isa tidak bisa menebus dosa manusia. Menebus dosa itu artinya apa? Menerima hukuman dari seseorang yang kita tebus. Menerima hukuman. Atau kalau saya beri perumpamaan, kita menebus hutang seseorang. Misalnya seseorang berhutang 1 juta rupiah, orang itu tidak bisa bayar hutang. Saya punya uang, bahkan banyak uang, 1 juta bagi saya bisa bayar. Lalu saya bilang kepada kreditor, saya bayar saja hutang orang itu ya. Lalu orang itu biarkan bebas ya, dibebaskan dari hutang. Saya bayar ini 1 juta, lunas. Jadi saya rugi ya, keluar 1 juta itu rugi kan, untuk sesuatu yang saya tidak dapat apa-apa. Rugi, bukan hutang saya, bukan salah saya, bukan saya yang berhutang, tetapi orang itu yang saya tebus. Jadi saya sahur, lunasi hutangnya. Demikian juga Yesus. Yesus itu disalib karena Yesus menggantikan kita yang terkutuk. Kita itu terkutuk karena kita berdosa. Manusia semua berdosa, manusia semua terkutuk. Yesus tidak berdosa karena Yesus adalah Tuhan. Yesus 100% manusia, 100% Tuhan, dan 100% tidak berdosa. Hanya sama manusia. Bisa merasakan sakit, berdarah, bisa lapar. Lalu untuk berkomunikasi dengan Bapa, namanya berdoa. Makanya ada yang bertanya, kok Tuhan Yesus berdoa? Ya karena sebagai manusianya kelihatan berdoa. Dalam Tuhannya dia tidak berdoa, dia berkomunikasi secara roh. Tetapi secara manusianya dia berlutut menghadap kepada Bapa. Jadi sama seperti kita. Ya, kita makan, Yesus makan. Kok Tuhan makan? Kok Yesus makan? Kalau Tuhan kok kenapa Yesus makan? Karena Yesus masih ada daging juga, wujudnya daging, punya perut, punya mulut, bisa terasa lapar. Itu. Jadi kalau Anda bertanya, kok Yesus Tuhan, kok Yesus berdoa? Lah, kok Yesus Tuhan, kok Yesus makan? Ya karena Yesus juga lapar, manusia itu lapar. Yang manusia berdoa, Yesus juga ikut berdoa. Tetapi dirinya sebetulnya Tuhan. Yesus berdoa mengambil, Bapa kalau bisa cawan ini lewat daripadaku. Itulah manusia dari Tuhan. Kalau bisa ya saya nggak harus susah menderita, dipaku, di kayu salib, ditusuk, dicambuk. Untuk apa? Saya tidak salah. Tetapi Tuhan ingin menebus hutang manusia, hutang dosa. Akhirnya Yesus menjadi seperti terkutuk. Padahal yang terkutuk kita ya, Anda dan saya terkutuk. Tapi kita yang percaya kepada Yesus sudah ditebus. Hutang dosa kita ditebus. Maka itu Yesus dinamakan Juru Selamat. Juru Selamat, penebus dosa manusia. Makanya Yesus disalib. Isa tidak disalib. Isa bukan juru selamat manusia, bukan juru selamat penebus dosa manusia, bukan. Ya, beda bangetnya. Makanya beda banget. Alkitab itu
isinya 100% data akurat, fakta sejarah akuratnya, data dicatat apa adanya ya. Jadi kalau di copy paste ya copy paste apa adanya, nggak diubah-ubah ya. Jadi kalau mau copy paste jangan mengubah isi aslinya ya. Jadi yang datang kemudian itu jangan terus copy paste lalu mengubah-ubah isinya aslinya ya. Anda bersalah karena Anda mengubah-ubah ya. Kalau mau mengikuti yang sebelumnya, Anda harus 100% sesuai dengan fakta sejarah seperti Alkitab. Alkitab ini di dalam perjanjian lamanya di dalam bagian perjanjian lamanya 100% sama dengan yang ada pada kitab orang atau agama Yahudi ya. Sama, mengenai hukum Tauratnya sama, isinya sama, tidak ada yang digonta-ganti ya. Gak ada yang digonta-ganti. Kalau Yesus di Alkitab disalib, kalau di tempat lain kok tidak disalib, ya itu berarti bukan Yesus ya. Jadi kalau mau mengikuti kitab sebelumnya ya ikuti, ini dia Alkitab, fakta sejarah. Dan mengubah isi Alkitab itu sama dengan menolak firman Tuhan ya. Karena mengubah-ubah ya, istilahnya menyalahgunakan, merubah, tidak sesuai fakta, tidak jujur ya, menipu diri sendiri. Nah, bagi Anda yang merubah-ubah itu, Anda itu menipu diri sendiri, karena itu tidak sesuai dengan fakta, tidak sesuai dengan sejarah yang benar, tidak sesuai dengan kejadian yang sesungguhnya. Jadi kalau Anda mau mengutip dari sejarah yang benar, kutiplah dengan benar ya, jangan diubah. Kalau mau copy paste, kalau mau copy paste, janganlah mengubah isi aslinya ya. Anda bertanggung jawab secara moral ya. Anda juga bisa dikatakan berdosa ya kalau mengubah-ubah isi dari sebuah firman Tuhan ya, berdosa itu. Wah, susah itu, nanggungnya susah itu. Jadi bagi Anda yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, atau kepada Anda yang masih mencari-cari yang mana sih yang benar, ini dia yang benar. Yang benar adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, bukan Isa. Jadi sekarang ini sudah diperbaiki oleh pemerintah kita sesuai dengan permintaan dari umat Kristiani, supaya penanggalan itu tidak lagi dikatakan kelahiran Isa Al-Masih, tetapi kelahiran Tuhan Yesus Kristus ya. Kelahiran Yesus Kristus ya. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan penjelasan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.